Warta Lisan Minggu tanggal 30 Januari 2022 pukul 8 WIB. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah saat ini merupakan ibadah penutupan bulan penciptaan. Dalam ibadah ini akan didoakan pelayan harian Majelis Jemaat Daur tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Ibadah saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto. Warta yang perlu mendapat perhatian yaitu yang pertama, pelayanan baptis anak dan baptis warga calon akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 08 WIB. Bagi warga yang akan membaptiskan putra dan putrinya dapat segera mendaftar di ketua wilayah atau sekretariat gereja. Syarat dan jadwal pecawisan baptis dapat dilihat melalui warta jemaat. Yang kedua, kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kesehatan, pada hari ini DKW melayani Bapak Ibu di ruang DKW. Yang keempat, gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat. Silakan scan QR code berikut. Selengkapnya dapat dilihat melalui warta jemaat. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan QR berikut. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 16, bait 1 dan 4, Ya Khalik Semesta. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, mari bersama-sama kita hayati ibadat kita yang berbarengan dengan penutupan bulan penciptaan, dan sekaligus kita nanti akan mendoakan pelayan harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru untuk Daur 2024, 2022 sampai dengan 2024. Mari bersama kita serahkan ibadat kita. Ibadat pada hari ini dengan penuh percaya kita lakukan di dalam kekuatan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi kekasih-kekasih Tuhan. Amin.
dipersilahkan duduk. Tema ibadat kita pada pagi hari ini dalam rangka penutupan bulan penciptaan adalah menjadi rekan kerja Allah dalam keutuhan ciptaan. Mari bersama-sama kita landasi ibadat kita pada saat ini dengan kebenaran firman Tuhan yang disaksikan dari Yeremia pasalnya yang pertama, Yeremia pasal 1. Kita perhatikan ayatnya yang ke-7 yang demikian kesaksian firman-Nya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikian kesaksian firman Tuhan untuk mengantar ibadat kita. Mari firman ini kita sambut dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 246 baitnya yang pertama. Kita akan bersama-sama mengambil saat yang teduh dan kita menyerahkan kenyataan hidup dan kehidupan kita di dalam doa pertobatan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadat pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami telah Engkau perkenankan untuk membangun perjumpaan dengan Tuhan, demikian juga dengan sesama. Untuk itu perkenankan ya Tuhan kami menyerahkan akan kenyataan hidup dan kehidupan kami. Dalam hubungan dengan Tuhan demikian juga terhadap sesama kami, bahkan terhadap alam ciptaan titah-Mu. Kami mengakui ya Tuhan banyak cacat celah dan dosa yang kami lakukan ketika kami membangun relasi, ketika kami membangun hubungan dengan Allah sesama bahkan jagat raya ini. Untuk itu perkenankan ya Tuhan dengan segala kerendahan hati dan penuh percaya, kami menyerahkan akan kelemahan, cacat celah dan dosa kami ke hadirat Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini, dengan harapan dan kerinduan Tuhan yang hadir, berkenan mengampuni akan segala pelanggaran dan dosa kami. Dan biarlah sungguh Tuhan, kami pulih dengan penuh keyakinan menjalani hidup dan kehidupan kami selanjutnya, di dalam kuasa keampunan ilahi, di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 371 baitnya yang pertama. Pada Dia ku
Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Tuhan bukan hanya mengampuni segala pelanggaran dan dosa kita. Saat ini Tuhan berkenan menganugerahkan anugerah keampunan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya yang disaksikan melalui 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita perhatikan ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian anugerah untuk kita sekalian yang diampuni dosanya. Amin. Kita sambut kebenaran firman ini dengan PKJ 126 baitnya yang pertama. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kembali sebelum kita menyambut, membaca, menggumulkan, merasakan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hidup baru, anugerah pemberian-Mu pada saat ini. Saatnya Tuhan kami akan melangkah, melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Untuk itu sapalah kami, nyatakan kehendak-Mu atas kami, sehingga benar kami boleh melangkah dengan pasti, menjalani hidup dan kehidupan kami sebagai pribadi, di tengah keluarga, di tengah persekutuan, bahkan di tengah jagat raya ini, dengan penuh percayakan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh percaya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari Lukas 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah ini di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar
yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang boleh mendengar, menggumulkan, merasakan, dan menghayati akan kebenaran firman-Nya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita bersama-sama melakukan penutupan bulan penciptaan, yang artinya kita akan mengakhiri ketika Gereja Kristen Jawi-Wetan secara khusus hendak mengajak seluruh warganya untuk kembali konsen, untuk kembali memperhatikan akan keutuhan ciptaan. Bapak Ibu sekalian dan saudara terkasih, kadang-kadang kalau kita bicara tentang keutuhan ciptaan, yang ada dalam pikiran kita, bahkan mungkin yang mampu kita lambangkan adalah dengan tanaman. Yang artinya selalu yang dipikirkan kalau kita bicara tentang keutuhan ciptaan adalah berkait dengan kelestarian alam, yang berkait dengan, sebut saja, yang diciptakan Allah dalam kerangka dunia yang hanya berkait di sekitar dengan tanaman, tentang penghijauan dan lain-lain. Tetapi sejatinya ajakan untuk melestarikan ciptaan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena apa? Tuhan tidak hanya menciptakan yang dalam keadaan alam itu saja, tapi ketika Allah menciptakan jagat raya ini, yang perlu dilestarikan adalah seluruh ciptaan Tuhan, termasuk di dalamnya pasti juga alam, dan juga ciptaan yang lain, juga mungkin binatang di dalamnya, dan juga manusia di dalamnya. Yang artinya ketika kita dipanggil untuk menjaga keutuhan ciptaan, itu adalah seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan. Termasuk juga bagaimana kalau Tuhan menciptakan keluarga, kita perlu melestarikan.
Saya yakin panjenengan bagaimana melestarikan sebuah keluarga menjadi seorang suami yang setia, istri yang setia, anak-anak yang taat pada orang tua, dan semua dipersembahkan dalam ketaatan kepada Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan berjemaat, perlu juga dilestarikan yang adalah ciptaan Tuhan, bukan karena organisasi semata yang diciptakan oleh manusia yang namanya gereja, apalagi GKJ Jemaat Waru. Tetapi ini adalah ciptaan Tuhan yang juga perlu dilestarikan. Mari kita, mindset kita, pikiran kita coba rubah, bahwa melestarikan ciptaan Tuhan itu adalah seluruh aspek kehidupan. Dan pada pagi hari ini tema kita mengajak kita semuanya dalam rangka menjaga kelestarian seluruh aspek kehidupan itu, kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah dalam keutuhan ciptaan. Artinya ciptaan yang utuh, berulang dikatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam keadaan yang baik itu, yang itu menjadi pertaruhan kita. Mari Bapak sekalian, kita coba berpikir, merenungkan, menghayati bagaimana setiap kita bisa menjadi rekan kerja Allah dalam keutuhan ciptaan itu. Pada pagi hari ini nanti juga akan didoakan saudara kita, teman-teman kita sepelayanan menjadi pelayan harian majelis jemaat. Yang artinya secara khusus dan spesifik pada pagi hari ini juga Tuhan memanggil pelayan harian majelis jemaat GKJ Jemaat Waru untuk ikut melestarikan ciptaannya yang namanya Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Waru. Jadi bukan nanti ada ketua, sekedar susunan organisasinya saja, tetapi lebih daripada itu Tuhan memanggil hamba-hambanya, memilih kekasih-kekasihnya untuk menjaga kelestarian di Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Waru. Dan pada saatnya pasti juga dipanggil untuk menjadi bagian yang utuh dari Gereja Kristen Jaiwetan dan juga persekutuan di Jagat Raya ini. Maka nanti pelayan hari majelis jemaat sekali lagi bukan secara struktural saja, tetapi lebih daripada itu benar-benar semua menjadi rekan kerja Tuhan. Dan panjenengan kalau tahu Gereja Kristen Jaiwetan juga benar-benar mengamini bahwa visi dan misinya adalah menjadi rekan kerja Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Menjadi rekan kerja Allah. Jangan seorang pun yang berpikir akan mengambil alih apa yang Allah kehendaki, tetapi kita hanya menjadi rekan sekerjanya saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka pikir itu, firman Tuhan pada pagi hari mengajak kita untuk mencoba mengerti bagaimana menjadi rekan sekerja Allah dalam menjaga keutuhan, menjadi rekan sekerja Allah dalam keutuhan ciptaannya itu. Dalam bacaan kita tadi disebutkan ketika Tuhan Yesus berkhotbah di tengah-tengah, sebut saja kalau di sinagoga di Nazaret pada saat itu, panjenengan pirsa, ketika Tuhan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah melalui khotbahnya pada saat itu, mula-mula mereka membenarkan dan kagum dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Panjenengan baca dalam bacaan kita tadi. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, dan selanjutnya apa yang ayat 22, dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Membenarkan dan heran. Tetapi kemudian yang terjadi Bapak sekalian, ini yang menjadi persoalan yang nanti perlu kita pecahkan. Setelah membenarkan dan merasa heran dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, tiba-tiba mereka, panjenengan perhatikan situ. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Bukankah ini anak Yusuf? Mereka tadi semula membenarkan dan heran ketika dia melihat sapa tadi menyampaikan, alah iku arek anak Yusuf ta, gitu. Melihat Yesus bukan seperti yang Allah kehendaki, tapi melihat Tuhan Yesus pada saat itu sebagai manusia yang mereka kenal sehari-hari, yang adalah anak Yusuf itu. Panjenengan pirsa, ini kelemahan yang pertama adalah merendahkan. Bukan mendengar apa yang disampaikan, tapi melihat siapa yang menyampaikan. Dan itu pun karena kemampuan membaca sebatas yang mereka kenal Yesus adalah dalam
anaknya Yusuf yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman bermain sebelumnya. Maka Tuhan tahu persis. Jawabnya adalah Tuhan mengatakan pasti akan ditolak di mana dia berada. Ini Bapak sekalian, kesulitan yang pertama untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam keutuhan ciptaan dalam seluruh aspek kehidupan tadi adalah memandang rendah. Ya ini kalau penatua dan diaken GKJ Jemaat Baru kan banyak yang muda-muda. Saya dulu pernah mengalami ketika saya masih sangat muda menjadi pendeta pada saat itu. Banyak orang mengatakan iso tang. Ya, selalu mengatakan sopo seiku. Alah ngawakmu kok begitu. Itu sering terjadi. Ya. Bisa jadi dalam kehidupan berjemaat pun juga seperti itu yang terjadi. Memandang rendah yang lain. Ya. Gak iso iku gitu. Ini kesulitan untuk mengerti menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mungkin bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam sebuah keluarga, mungkin yang menyatakan, ya, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mungkin anak kita. Mungkin kalau orang tua yang terlalu angkuh, takabur dan sombong mengatakan, sopo kowe iki nuturi bapak. Ini sering menjadi titik lemah di dalam kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita melihat siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Nanti pun pada saat berdilayani pun panjenengan juga bisa seperti itu. Ada kelemahan kita untuk mengerti ketika kita hanya memandang siapa, bukan apa. Dalam rapat pun, kalau kita nanti benar-benar mampu melihat bukan siapa tapi apa, kita akan melihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Kalau kita melihat siapa yang menyampaikan, nun sewu mungkin bisa jadi karena memandang rendah, mungkin sopo iku, tidak mendengarkan apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan, itu pasti tidak akan menemukan apa yang dikehendak Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Dan hambatan orang Nazaret untuk mengerti apa yang dikehendak Tuhan adalah ketika melihat, kamu kan anaknya Yusuf. Melihat Yesus seperti yang mereka kenal sehari-hari, sehingga tidak mampu menemukan Yesus yang sesungguhnya seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua Bapak sekalian, setelah mereka melihat meremehkan Yesus yang menyampaikan itu, Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya pada saat itu. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh-contoh yang tadi disebut dalam bacaan kita, nama-nama yang disebut dengan janda Sarfat dari tanah Sidon. Kemudian menyebut pada zaman Nabi Elia, pada zaman Nabi Elisa, Tuhan Yesus menyebut nama Naaman dari Syria. Rupanya setelah melihat Yesus, merendahkan Yesus, hanya anaknya Yusuf yang tukang kayu itu, mereka kemudian hanya lihat, ketika mereka mendengar khotbah Tuhan Yesus, yang disampaikan Tuhan Yesus justru nama-nama yang bukan dari lingkungan mereka. Janda dari Sarfat di tanah Sidon. Kemudian yang disembuhkan adalah Naaman dari Syria. Ada ketersinggungan yang berikutnya. Ketika mereka merasa tidak terperhatikan, merasa dibandingkan. Yang disampaikan, kenapa tidak berbicara tentang orang Yahudi, tapi justru orang-orang kafir yang disebutkan. Kenapa yang disembuhkan Naaman, bukan orang-orang sakit kusta di lingkungan mereka yang dicontohkan. Kemudian timbul ketersinggungan Bapak sekalian. Ada perasaan dibandingkan dengan yang lain. Inilah kelemahan yang kedua di dalam mengerti, memahami menjadi kehendak Tuhan ketika kita dibandingkan. Sudahlah panjenengan siapapun kalau dibandingi rasanya kan gak enak tuh ya. Sudah siapa saja, pendeta sekalipun kalau suatu saat khotbah enak Pak Kristanto dari Pak Disanyoto begitu. Kalau kita hanya menelan mentah-mentah itu mesti menjadi tidak nyaman. Mungkin ketua wilayah akan dibandingkan ketua wilayah yang kemarin begini dan begitu, waka ini, waka itu dan begitu akan dibanding-bandingkan, menjadi tidak nyaman. Dan kalau kita sudah merasa tidak nyaman karena merasa dibandingkan itu, kita tidak akan pernah mengerti apa yang dikehendak Tuhan. Kalau tadi kelemahannya bukan melihat siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan, kelemahan yang kedua adalah kita merasa dibandingkan dengan yang lain. Itu akan menjadi kelemahan kita. Sudahlah, kita jujur. Saya pun juga mengalami hal yang sama.
Tidak usah terlalu jauh, mungkin anak kita, istri kita. Ya panjenengan kalau ibu-ibu terutama kalau pas masak dibandingke suatu saat suaminya enak masakan ibu timbangane masakanmu, gitu rasanya gimana? Saya yakin istri itu besok pasti tidak akan mau masak lagi. Wis gojek aja lek ngono gitu. Ada perasaan yang dibandingkan. Itulah yang menggoda mereka setelah melihat bukan apa, tapi siapa yang kemudian merasa dibandingkan, merasa tersinggung ketika bukan mereka yang diperhatikan dalam pengajaran Yesus, tapi justru orang-orang kafir merasa dibandingkan. Ini adalah titik lemah kita. Sulit untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian dan saudara kasih, dua pemahaman ini bisa menimbulkan sesuatu yang sangat bahaya kalau kita tidak segera menyadari dan merenungkannya. Apa yang terjadi panjenengan perhatikan? Menimbulkan sikap yang sangat brutal, anarkis, keras. Panjenengan perhatikan. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Bukan hanya tidak mengerti apa yang dikehendak Tuhan, tapi ada tindakan anarkis yang sangat kejam, ingin mengenyahkan Yesus dari antara mereka. Maka mari teman-teman pelayan hari majelis Jumat, Bapak Ibu sekalian, kita semua penatua diaken yang baru, badan bantu yang baru pada saatnya nanti, kita semua mari kita menghargai bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Karena Tuhan pasti akan memakai siapapun untuk menyatakan kehendaknya. Saya pernah punya pengalaman, kadang-kadang kebanyakan kalau dikhotbahi siapapun di wilayah itu dimana kan melihat siapa yang khotbah. Ketika saya melayani di GKJ Jemaat Simomulyo, sering saya ungkapkan ini, saya benar-benar terlayani dengan sangat luar biasa, ada siapa oleh firman Tuhan yang luar biasa. Ketika yang melayani merbot, Bapak sekalian. Dan piantonya sederhana sekali, pakaiannya khas dengan celana hitam, kaos hitamnya, ya, tanah kolor itu loh, nggih. Tapi sangat setia berpelayanan. Ketika dia melayani di blok kalau di Simomulyo, semua orang merasa terlayani sangat luar biasa. Artinya Tuhan memakai Mbah Garijo namanya itu untuk menyatakan kehendaknya. Maka mari teman-teman penatua diaken, PHMJ, semua warga jemaat GKJ Jumat Waru bukan melihat siapa, tapi mari kita melihat apa. Kalau banyak mampu sampai pada tataran ini, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita. Dan selanjutnya, tidak usah merasa bahwa kita dibanding-bandingkan. Tuhan pasti akan menyatakan kepada siapapun, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan panggilannya. Tidak usah melihat, membanding-bandingkan dengan siapa. Karena kalau itu yang terjadi akan menimbulkan ketersinggungan, perasaan tidak nyaman yang padatnya akan menyiksa. Panjenengan mau tahu, suatu saat mungkin ada orang lain yang nun sewu melihat kita dengan pandangan yang berbeda begitu. Mungkin dia mengagumi kita, tapi kita bisa salah paham kan? Lah pun delok-delok, kan sering tuh. Ada orang bertengkar bisa saling bunuh hanya gara-gara melihat. Merasa menterleng padahal sebenarnya dia tuh sakit mata maunya begitu. Suatu saat ketemu, biasanya guyu kok saiki gak guyu begitu. Tersinggung. Kenapa? Padahal loro untu begitu kan. Mari Bapak sekalian, kita akan mampu melihat apa yang dikehendak Tuhan apabila kita mampu bukan siapa tapi apa. Dan mampu kita melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan memakai siapapun menurut kehendaknya. Saya menemukan sesuatu yang luar biasa kepada teman-teman generasi muda gereja yang menjadi penatua dan diaken. Demikian juga panjenengan yang sudah sekian tahun tetap setia melayani dan jadi penatua diaken atau tidak, saya menemukan panjenengan GKJ Jemaat Waru warganya sungguh sangat luar biasa. Maka itulah yang bisa menjadi rekan kerja Allah dalam menciptakan keutuhan ciptaannya. Artinya seluruh aspek kehidupan adalah ciptaan Tuhan yang perlu dilestarikan, perlu diperjuangkan. Bagaimana caranya? Karena Tuhan yang menciptakan, mari kita mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan ciptaannya ini. Supaya kita bisa mendengar, mari. Kelemahan orang Nazaret mensalahfahami Yesus itu tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita mampu melihat apa yang disampaikan oleh siapapun.
dan bisa jadi itu adalah kehendak Tuhan untuk kebersamaan kita. Dan mari kita melihat saudara yang lain sebagai teman sekerja yang bersama-sama menjadi rekan kerja Allah dalam keutuhan ciptaannya, bukan jadi rival. Tidak usah dibandingkan, tidak usah kemudian menjadi tersinggung, tidak usah merasa aku rai sokoyo kai atau sebaliknya kuwi sik cilik kuwi sapa kuwi. Tidak, kita akan menjadi rekan sekerja Allah, bukan menjadi rekan sekerja kuasa yang lain, tapi benar-benar menjadi rekan kerja Allah dalam keutuhan ciptaannya. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Keutuhan ciptaan bukan melulu kelestarian alam, namun Allah menciptakan segala sesuatu di jagat raya ini adalah ciptaannya. Maka tugas kita menjadi rekan kerja Allah dalam keutuhan ciptaan, dalam seluruh aspek kehidupan. Maka kita hanya rekan sekerja Allah. Untuk itu mari kita terus mau belajar mengerti apa yang dikehendak Allah dalam keutuhan ciptaannya. Kesaksian firman, menyaksikan hambatan untuk mengerti kehendak Allah. Ketika kita hanya mampu melihat siapa yang menyampaikan dan melihat yang lain sebagai rival yang perlu dienyahkan, seperti orang Nazaret yang ingin mengenyahkan Yesus, merasa dibanding-bandingkan, merasa tersinggung, tidak mengerti apa yang dikehendak Allah. Untuk itu mari kita terus mau belajar apa, bukan siapa, namun benar-benar kita mampu menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita oleh siapapun, melalui siapapun, bahkan melalui jagat raya ini. Dan mari kita memandang yang satu dengan yang lain sebagai sesama rekan kerja Allah dalam menjaga keutuhan ciptaan dalam seluruh aspek kehidupan. Amin. Bapak Ibu sekalian dan saudara terkasih, sebagaimana sudah disampaikan pada pagi hari ini akan didoakan pelayan harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Jaiwetan Daur 2022-2024 yang telah dipilih dipanggil oleh Tuhan melalui sidang Majelis Jemaat yang pertama dan yang kedua di tahun ini. Dan mereka telah menyatakan kesediaannya dengan penuh kerendahan hati untuk mau menjadi rekan kerja Allah dalam keutuhan ciptaan. Mereka itu adalah nama-nama yang saya panggil. Mohon nanti berkenan untuk maju, untuk mengambil posisi di depan. Susunan pelayan harian Majelis Jemaat GKJ Waru Daur 2022-2024. Ketua Pendeta Kristanto. Wakil Ketua 1 Penatua Wahyu Budi Kristianto. Wakil Ketua 2 Penatua Rurit Handayani. Wakil Ketua 3 Penatua Sunardi. Wakil Ketua 4 Penatua Daniel Lubertino OP Siahaan. Sekretaris 1 Penatua Freddy Suryadi. Sekretaris 2 Penatua Erin Kristiana. Bendahara 1 Penatua Agus Budi Hartono. Bendahara 2 Penatua Ika Mustikawati. Pembantu Umum Pendeta Adi Sanyoto. Guru Injil Atmiwati. Guru Injil Erif Trisusilo. Penatua Rio Eko Cahyono selaku Ketua Wilayah 1. Penatua Yonatan Agung Nugroho selaku Ketua Wilayah 2. Penatua Daniel Tiasmoko selaku Ketua Wilayah 3. Penatua Andi Sularto selaku Ketua Wilayah 4. Penatua Gatot Supriyo Raharjo selaku Ketua Wilayah 5. Penatua Pramudia Abadi selaku Ketua Wilayah 6.
Penatua Dwi Yudo Prihanto selaku Ketua Wilayah 7, Penatua Siswo Martono selaku Ketua Wilayah 8, Penatua Agung Darmono selaku Ketua Wilayah 9, Penatua Riawan Dwi Seputro selaku Ketua Wilayah 10, Penatua Dimas Teri Wicaksono selaku Ketua Wilayah 11, Penatua Eko Prastio selaku Ketua Wilayah 12. Baik, sebelum saudara kita ini melakukan tugas pelayanannya memenuhi panggilan dan pilihan yang datang dari Tuhan, kita akan mendoakan mereka dengan harapan dan kerinduan setiap teman-teman saudara kita benar-benar mendirikan sekerja Allah dalam menjaga melestarikan keutuhan ciptaannya, teristimewa melalui Gereja Kristen Jawi-Wetan Jemaat Waru. Jemaat Tuhan seluruhnya diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah hamba-hambamu yang telah Engkau pilih, Engkau panggil untuk melayani melalui pelayan harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi-Wetan Jemaat Waru Daur 2022-2024. Kami yakin dan percaya Engkau yang milih, Engkau yang manggil, Engkau pula yang berkenan menetapkan pada pagi hari ini. Untuk itu kami serahkan satu persatu, pribadi lepas pribadi, ke dalam genggaman kuasa tangan Tuhan. Bila Tuhan yang manggil, Tuhan yang memilih, melengkapi kekasih-kekasih kami dengan kelengkapan ilahi untuk menjadi rekan sekerjamu. Dan biarlah semua setia menjalankan tugas panggilan dan pilihan itu, dan benar-benar mereka mampu menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam perjalanan berpelayanan menjadi pelayan harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi-Wetan Jemaat Waru Daur 2022-2024. Dan biarlah sungguh mereka boleh melayani dengan setia, dan pelayanan mereka boleh dirasakan oleh jemaat Tuhan teristimewa melalui pelayanan Majelis Jemaat di GKJW Jemaat Waru. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami serahkan jemaat-Mu GKJW Jemaat Waru secara keseluruhan. Bila juga Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, sehingga Engkau mampukan pelayan harian Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat boleh bekerja sama, boleh saling bergandeng tangan berpelayanan, yang muaranya semua adalah demi kemuliaan nama Tuhan sendiri, demi damai sejahtera Allah dinyatakan, tanda-tanda kerajaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan kekasih kami ini dengan segala kerendahan hati, untuk Tuhan lengkapkan dengan karunia rahmat dan berkat yang sungguh kami rindukan. Kau berkenan lengkapkan kepada mereka di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk dan silakan kembali ke tempat. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari bersama umat percaya di seluruh dunia kita perbarui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucap syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja. Bagi Bapak Ibu yang beribadah melalui daring, mari kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar ucapan syukur, kita membaca Alkitab yang terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25 yang demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan kita akan mengucap syukur dengan diiringi pujian dari PKJ 146 bait 1 dan 2. Mari bersama-sama kita bersyafaat. Puji dan syukur kami haturkan bagi kemuliaan nama-Mu. Ketika kami boleh merasakan dan menghayati ibadat pada pagi hari ini, kami sungguh merasakan Tuhan hadir, Tuhan bersamai dan Tuhan berkenan kami jumpai. Bahkan Tuhan berkenan menyapa kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh biarlah kami benar-benar menyadari bahwa panggilan untuk menjadi rekan kerja Allah dalam keutuhan ciptaan menjadi panggilan yang melekat dalam kehidupan kami. Karena kami sadar keutuhan ciptaan menjadi panggilan yang sungguh sangat luar biasa untuk kelangsungan hidup dan kehidupan di jagat raya ini. Dan biarlah kami memahami ciptaan bukan melulu jagat raya, alam semesta, namun juga seluruh tatanan kehidupan yang kami alami rasakan dalam kehidupan kami adalah ciptaan-Mu. Dan biarlah Engkau berkenan melengkapi kami untuk menjadi rekan sekerja-Mu
dalam keutuhan ciptaan itu, mulai dari diri kami sendiri, keluarga kami, persekutuan kami, jagat raya ini, dan dimanapun Engkau tempatkan kami, benar-benar kami menyadari panggilan itu. Demikian juga Tuhan, kalau ada hambatan seperti pergumulan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami sulit menjadi rekan kerja-Mu, yaitu selalu mandang siapa, dan juga ada perasaan dibandingkan. Bila Engkau Tuhan mampukan kami untuk mampu melihat apa, dan juga mampu melihat sesama kami sebagai sesama rekan sekerja yang Kau panggil untuk menjadi bagian yang utuh, untuk menerima bersama apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kami tahu kehendak-Mu Kau nyatakan pada setiap kami berbeda, semuanya hanya seturut dengan maksud dan kehendak-Mu, bukan semata yang kami ingini. Terima kasih Tuhan. Untuk itu lengkapkan pelayan hari Majelis Jemaat GKJ Jemaat Waru tahun 2022-2024 yang telah kami doakan pada pagi hari ini dengan kelengkapan ilahi yang datang daripada-Mu. Demikian juga biarlah kami warga jemaat-Mu juga dengan setia bersedia dilayani oleh kekasih-kekasih kami, dan kami bersama-sama bergandeng tangan menjadi rekan sekerja Allah untuk mampu menemukan kehendak Allah dalam persekutuan kami di GKJ Jemaat Waru, mampu menemukan kehendak Allah dalam persekutuan kami di majelis daerah, mampu menemukan kehendak Allah dalam persekutuan kami di majelis agung, bahkan di jagat raya ini. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan saudara kami yang berita sakit satu persatu ya Tuhan. Saudara kami yang merindukan kuasa pertolongan Tuhan secara istimewa, mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dan biarlah pada saatnya kekasih-kekasih kami boleh Engkau sembuhkan seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Apabila ada dosa dan kesalahan yang menghalangi kesembuhan ilahi yang datang daripada-Mu, ampunkanlah mereka ya Tuhan, dan jadikan kami menjadi rekan sekerja-Mu untuk bersama-sama mendampingi kekasih-kekasih kami yang membutuhkan pendampingan dan perhatian karena sakitnya. Demikian juga kami menyerahkan saudara kami yang lemah pada saat sekarang ini, baik karena keadaan ekonominya, karena situasi keluarganya. Kami menyerahkan ya Tuhan rangkai pergumulan yang dialami kekasih-kekasih kami warga jemaat-Mu ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Dan biarlah Engkau berkenan memakai kami menjadi rekan sekerja-Mu untuk saling menolong, saling memperhatikan, saling berbagi, sehingga boleh meringankan beban kekasih-kekasih kami yang dalam pergumulan berat dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan berkenan memberikan semangat untuk mencari dan menemukan apa yang sejatinya telah Tuhan sediakan. Kami juga ingin menyerahkan saudara kami yang mencari pasangan hidup. Kiranya juga Tuhan berkati, biarlah mereka juga menemukan apa yang telah Tuhan sediakan sebagai jodoh dalam hidupnya. Demikian juga yang merindukan momongan, biarlah Tuhan berkati dengan momongan, dengan berbagai cara yang seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan lengkapkan syukur kesukacitaan mereka dengan kehendak, maksud dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah setia melayani di daur yang lalu. Demikian juga yang siap untuk melanjutkan pelayanan di daur yang baru. Panitia, Pokja, komisi, badan membantu, semuanya kami serahkan kelengkapannya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biar pada saatnya minggu depan kami akan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang siap untuk berpelayanan menjadi badan membantu majelis jemaat ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala rangkai rencana kehidupan berjemaat kiranya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh menutup pada saat ini rangkaian bulan penciptaan dengan penuh percayakan kuasa tangan Tuhan. Biarlah kami benar-benar Tuhan ingatkan
untuk menjadi bagian yang utuh, menjadi rekan sekerjamu dalam keutuhan ciptaan, dalam seluruh aspek kehidupan. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya juga Tuhan sucikan dan berkati. Terima kasih Tuhan, bila kami terus setia berpelayanan melalui persembahan, dan kami pulih terus setia mengelola berkat-berkat-Mu dengan taat dan takut hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh yang berpelayanan pada saat ini, penatua diaken, organis, song leader, pandu puji, dan juga multimedia, bahkan rekan-rekan kami yang berpelayanan melalui sekretariat, demikian juga rekan-rekan kami yang berpelayanan melalui kebersihan gereja, sehingga kami boleh berbakti dengan syukur sukacita. Semuanya kami serahkan ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan undur melanjutkan aktivitas kehidupan kami, bila sungguh-sungguh kami setia menjadi rekan kerja-Mu dalam keutuhan ciptaan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa dan permohonan kami, semuanya kami minta dengan penuh percaya kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita lanjutkan panggilan kita untuk menjadi rekan kerja Allah dalam keutuhan ciptaannya, dalam seluruh aspek kehidupan. Yakinlah, kita pasti mampu karena Tuhanlah yang mampukan kita. Kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 260, baitnya yang pertama dan yang kedua.
berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan, kini sungguh tercurah sempurna atas kita dalam kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, sekarang kekal selamanya. Amin.